Motor rongsokan itu masih juga kamu pakai. Jangankan beli mobil, buat ganti motor saja kamu tidak mampu. Untung aku menceraikan laki-laki gagal sepertimu dan hidup dengan pria kaya. Lihatlah hidupku sekarang, berbeda jauh saat hidup denganmu yang miskin dan kere. Kalimat itu diucapkan Nadia sambil tertawa di depan keluarga besar. Semua orang ikut memandang rendah Randy. Tidak ada satupun yang membelanya. Mereka hanya melihat seorang pria sederhana yang datang dengan motor tua dan pakaian lusuh. Ketika perusahaan suami baru Nadia berada di ambang kehancuran, satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan mereka ternyata adalah. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara tawa memenuhi halaman sebuah rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit kota Surabaya. Lampu gantung berkilauan menghiasi taman. Deretan mobil mahal memenuhi area parkir. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka sambil menikmati hidangan yang tersusun rapi di atas meja panjang. Hari itu keluarga besar Nadia mengadakan acara syukuran atas keberhasilan suami barunya, Dion, yang baru saja memperluas bisnisnya. Semua orang datang membawa senyum dan ucapan selamat. Di tengah kemeriahan itu, sebuah suara motor tua perlahan memasuki halaman rumah. Mesinnya berbunyi kasar. Catnya mulai kusam. Joknya tampak beberapa kali dijahit. Kendaraan itu terlihat sangat kontras dibandingkan mobil-mobil mewah yang berjajar di sekelilingnya. Beberapa tamu langsung menoleh. Beberapa detik kemudian seorang pria turun dari motor itu. Namanya Randy. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang sudah dicuci berkali-kali hingga warnanya sedikit memudar. Celana hitam yang dikenakannya juga terlihat biasa saja. Di tangannya hanya ada sebuah kotak kecil berisi hadiah sederhana. Tatapannya tenang. Tidak ada sedikit pun rasa rendah diri. Padahal hampir semua mata sedang memandangnya dengan berbagai penilaian. Beberapa orang mulai saling berbisik. Itu mantan suaminya Nadia. Kasihannya. Masih naik motor itu juga. Tidak ada perubahan. Bisikan-bisikan kecil berubah menjadi senyum mengejek. Randy sudah terbiasa. Ia menghela napas pelan lalu melangkah memasuki halaman rumah. Belum sempat ia sampai di teras, suara perempuan yang sangat dikenalnya terdengar dari balik kerumunan. Ternyata benar kamu datang. Randy menghentikan langkah. Nadia berjalan menghampirinya dengan gaun merah yang mewah. Perhiasan emas menghiasi leher dan pergelangan tangannya. Di belakangnya berdiri Dion dengan jas mahal dan jam tangan yang nilainya mungkin cukup untuk membeli beberapa rumah sederhana. Nadia menatap motor tua yang masih terparkir di dekat gerbang. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang dulu sangat dikenali Randy. Senyum yang selalu muncul sebelum sebuah penghinaan dilontarkan. Kamu masih setia ya sama motor itu? Beberapa tamu mulai memperhatikan. Nadia sengaja mengeraskan suaranya. Aku kira setelah cerai sama aku, hidupmu bakal berubah. Ia tertawa kecil. Ternyata yang berubah cuma rambutmu. Motor itu masih saja bertahan. Suasana mulai hening. Beberapa tamu ikut tersenyum. Randy hanya membalas dengan senyum sopan. Motor ini masih bagus. Jawaban sederhana itu justru membuat Nadia semakin berani. Bagus. Nadia memandang Dion. Lihat, Mas. Ada orang yang menganggap motor seperti itu masih bagus. Beberapa tamu tertawa. Dion ikut tersenyum tipis. Kalau rajin bekerja mungkin sekarang sudah bisa ganti mobil. Ucapan itu disambut tawa kecil dari beberapa kerabat. Randy tetap diam. Ia tidak membalas. Ia hanya menggenggam kotak hadiah yang dibawanya sedikit lebih erat. Dari balik jendela rumah, ibu Nadia yang bernama Bu Ratna ikut keluar. Begitu melihat Randy, wajahnya langsung berubah sinis. Kamu masih saja datang. Saya diundang, Bu. Bu Ratna mendengus. Mungkin undangannya salah kirim. Tawa kembali terdengar. Randy tidak mengubah ekspresinya. Ia tetap berdiri dengan tenang. Padahal di dalam dadanya ada rasa sesak yang perlahan muncul kembali. Kenangan 8 tahun pernikahan berputar begitu saja. Ia teringat malam-malam panjang ketika ia bekerja di depan laptop sampai dini hari. Ia teringat saat Nadia mengeluh karena uang belanja harus dihemat. Ia teringat bagaimana setiap kali aplikasi buatannya mengalami kegagalan, Nadia selalu berkata bahwa mimpi tidak bisa dipakai membayar tagihan. Semua kenangan itu muncul begitu saja. Namun wajah Randy tetap tenang.
Dion melangkah mendekat. Masih tinggal di kontrakan yang lama? Iya. Masih kerja di depan laptop juga? Iya. Dion tertawa kecil. Wah, konsisten juga. Semua orang kembali tertawa. Seorang paman Nadia ikut menyela. Randy ini sebenarnya pintar. Sayang pintarnya dipakai mengejar mimpi yang tidak jelas. Iya. Harusnya dari dulu kerja kantoran saja. Minimal sekarang sudah punya mobil. Beberapa orang mengangguk setuju. Tidak ada seorang pun yang membela Randy. Ia hanya menjadi tontonan sore itu. Nadia kembali melirik motor tua di dekat gerbang. Lihat motormu itu. Kalau dijual mungkin cuma cukup buat bayar cicilan mobil kami 1 bulan. Tawa kembali pecah. Bahkan beberapa anak muda mulai mengeluarkan ponsel mereka. Ada yang diam-diam memotret motor tua itu. Ada yang tertawa sambil menunjuk-nunjuk. Randy tetap diam. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada usaha membalas. Ia hanya memandang motor itu beberapa detik. Motor itu bukan sekadar kendaraan. Motor itu adalah saksi perjalanan hidupnya. Motor itu pula yang selalu mengantarnya ketika harus menemui investor, menghadiri pameran teknologi, hingga menemui calon klien yang seringkali menolaknya mentah-mentah. Tidak ada yang mengetahui semua itu. Termasuk Nadia. Tiba-tiba suara dering ponsel terdengar. Semua mata menoleh. Ponsel di saku Randy bergetar. Ia melihat layar. Nomor asing. Kode negaranya bukan Indonesia. Randy sedikit mengernyit. Ia meminta izin. Maaf. Saya angkat telepon sebentar. Nadia kembali tersenyum sinis. Pasti telepon pinjaman online. Beberapa tamu kembali tertawa. Randy berjalan menjauh menuju halaman depan. Begitu telepon diterima, suara seorang pria berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan nada formal. Randy mendengarkan tanpa banyak bicara. Wajahnya perlahan berubah serius. Tatapannya berbeda. Beberapa kali ia hanya menjawab singkat. Baik. Saya mengerti. Saya akan datang besok pagi. Telepon berakhir. Randy menatap langit beberapa detik. Angin sore berembus pelan. Ia memejamkan mata. Ada sesuatu yang sangat besar sedang menunggunya. Namun belum ada satupun orang yang boleh mengetahuinya. Ia kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku. Saat hendak kembali ke halaman rumah, ia melihat pantulan dirinya di kaca mobil hitam milik Dion. Kemeja sederhana, sepatu lama, motor tua. Tidak ada yang berubah dari penampilannya. Randy hanya tersenyum tipis. Lihatlah sesukamu. Bisiknya pelan. Suatu hari nanti kalian akan mengerti kenapa aku tidak pernah malu dengan semua ini. Ia kembali melangkah menuju keramaian. Di sisi lain halaman, Nadia masih sibuk tertawa bersama para tamu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa panggilan telepon yang baru diterima Randy beberapa saat lalu akan menjadi awal dari perubahan yang menghancurkan seluruh kesombongan yang selama ini ia banggakan. Di dalam rumah, Dion menerima sebuah pesan dari rekan bisnisnya. Wajahnya mendadak berubah tegang. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Investor utama kita tiba-tiba membatalkan pertemuan besok. Dion belum mengetahui bahwa investor yang sedang diburu banyak perusahaan itu, beberapa jam lagi justru akan duduk satu meja bersama pria yang baru saja mereka hina di depan semua orang. Malam mulai turun. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya di atas jalan yang masih basah oleh hujan sore. Randy melaju perlahan dengan motor tuanya. Angin malam menerpa wajahnya, tetapi pikirannya masih tertinggal di rumah Nadia. Ia masih bisa mendengar tawa mereka. Setiap kalimat penghinaan seolah terus berulang di kepalanya. Namun anehnya, bukan kemarahan yang memenuhi dadanya. Yang muncul justru kenangan. Kenangan ketika semua itu belum terjadi. 8 tahun yang lalu. Saat Randy dan Nadia masih menjadi pasangan yang saling mencintai. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Atapnya sering bocor ketika hujan deras turun. Dindingnya mulai kusam. Perabotan di dalam rumah sangat sederhana. Meski begitu, rumah kecil itu pernah menjadi tempat paling hangat dalam hidup Randy. Setiap pagi Nadia menyiapkan teh hangat sebelum Randy mulai bekerja di depan laptop tuanya. Waktunya sarapan. Nadia meletakkan sepiring nasi goreng sederhana. Randy tersenyum. Terima kasih. Saat itu Nadia masih percaya pada mimpi suaminya. Ia bahkan sering menemani Randy begadang hingga larut malam. Aplikasi ini nanti akan dipakai banyak orang. Randy selalu mengatakan kalimat yang sama. Nadia hanya tersenyum. Aku percaya. Kalimat sederhana itu pernah menjadi tenaga terbesar bagi Randy.
Berbulan-bulan berlalu. Randy mulai mengembangkan sebuah aplikasi pencatatan keuangan sederhana untuk pedagang kecil. Ia melihat banyak pemilik warung yang kesulitan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ia ingin membuat aplikasi yang mudah digunakan siapa saja. Setiap hari Randy menulis ribuan baris kode. Setiap malam ia memperbaiki kesalahan demi kesalahan. Seringkali layar laptopnya menyala hingga menjelang subuh. Namun hasilnya belum terlihat. Pengguna aplikasi masih sangat sedikit. Penghasilan hampir tidak ada. Tabungan mereka perlahan habis. Motor tua miliknya menjadi satu-satunya kendaraan yang masih bertahan. Sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Suatu malam Nadia membuka dompet. Ia menghitung uang yang tersisa. Wajahnya mulai berubah. Randy. Iya? Uang kita tinggal segini? Randy menghentikan pekerjaannya. Ia menatap beberapa lembar uang yang berada di atas meja. Aku tahu. Nanti aku cari proyek tambahan. Nadia menghela napas panjang. Kamu sudah bilang begitu 3 bulan. Randy diam. Ia memang terus mengambil pekerjaan lepas sebagai programmer. Namun hampir semua hasilnya kembali dipakai untuk mengembangkan aplikasi. Baginya, startup itu adalah masa depan. Sayangnya, masa depan belum bisa membeli beras. Beberapa hari kemudian, Ibu Nadia datang berkunjung. Bu Ratna berjalan mengelilingi rumah kontrakan sambil menggeleng pelan. Masih begini saja. Nadia hanya menunduk. Bu Ratna melirik Randy yang sedang mengetik di depan laptop. Kamu kerja apa sebenarnya? Saya sedang mengembangkan aplikasi. Lagi? Iya. Bu Ratna tertawa kecil. Aplikasi. Sudah bertahun-tahun cuma aplikasi. Mana hasilnya? Randy tersenyum sopan. Masih proses, Bu. Bu Ratna langsung duduk di ruang tamu. Kalau semua orang menunggu proses, siapa yang bayar listrik? Tidak ada jawaban. Randy kembali mengetik. Bu Ratna semakin kesal. Kamu ini keras kepala. Lelaki itu tugasnya memberi kepastian, bukan menjual mimpi. Kalimat itu membuat Nadia perlahan ikut terdiam. Hari demi hari berlalu. Tekanan terus bertambah. Tagihan mulai menumpuk. Pemilik kontrakan beberapa kali datang mengingatkan pembayaran. Suatu malam listrik rumah padam. Bukan karena gangguan, melainkan karena mereka terlambat membayar. Nadia duduk dalam gelap. Air matanya jatuh tanpa suara. Randy datang membawa lilin kecil. Maaf. Nadia tidak menjawab. Beberapa menit berlalu. Akhirnya Nadia berkata pelan. Kalau saja dulu kamu mau kerja di perusahaan besar, kita tidak akan begini. Randy memegang tangan istrinya. Percaya sama aku. Nanti semuanya berubah. Nadia menarik tangannya perlahan. Kapan? Pertanyaan itu tidak mampu dijawab Randy. Ia sendiri tidak tahu. Yang ia tahu hanya satu. Ia tidak boleh menyerah. Keesokan paginya Randy berangkat menemui seorang investor. Perjalanan hampir 2 jam ditempuh menggunakan motor tua. Sesampainya di sebuah gedung perkantoran, ia menunggu hampir 3 jam. Saat akhirnya dipanggil masuk, presentasinya bahkan belum selesai. Investor itu sudah lebih dulu berdiri. Maaf. Bisnis seperti ini terlalu berisiko. Kami tidak tertarik. Hanya 5 menit. Pertemuan itu selesai. Randy keluar sambil membawa laptopnya. Tidak ada kemarahan. Ia sudah terlalu sering ditolak. Dalam perjalanan pulang, hujan turun sangat deras. Motor tuanya mogok di tengah jalan. Ia mendorong motor itu hampir 1 kilometer hingga menemukan bengkel kecil. Uang di dompetnya tinggal cukup untuk memperbaiki motor atau membeli makan malam. Ia memilih memperbaiki motor. Malam itu ia dan Nadia hanya makan mie instan. Meski begitu, setelah Nadia tidur, Randy kembali membuka laptop. Ia memperbaiki aplikasi sampai pagi. Seminggu kemudian muncul kabar kecil yang membuatnya kembali bersemangat. Ada 50 pedagang pasar yang mulai memakai aplikasinya. Jumlah itu memang kecil. Namun bagi Randy, itu adalah langkah pertama. Ia pulang dengan wajah penuh semangat. Nadia, ada kabar baik. Nadia yang sedang mencuci piring menoleh. Apa? Ada 50 pengguna baru. Nadia hanya tersenyum tipis. 50. Iya. Alhamdulillah. Tapi mereka bayar. Randy terdiam. Belum. Mereka masih pakai versi gratis. Senyum Nadia perlahan menghilang. Ia kembali mencuci piring.
Kalau begitu kita tetap belum punya uang. Kalimat itu menusuk hati Randy. Ia memahami perasaan istrinya. Namun ia juga percaya. Suatu hari nanti semua kerja keras ini akan membuahkan hasil. Beberapa bulan kemudian jumlah pengguna meningkat menjadi ratusan. Lalu ribuan. Aplikasi mulai dikenal di beberapa kota. Bahkan beberapa media teknologi kecil mulai menulis ulasan positif. Namun semua perkembangan itu belum menghasilkan keuntungan besar. Randy justru terus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki sistem. Setiap rupiah yang masuk langsung dipakai mengembangkan server. Suatu malam Nadia membuka rekening tabungan mereka. Isinya hampir kosong. Ia menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku bahkan belum pernah diajak liburan. Kita belum punya rumah. Kita belum punya mobil. Kapan aku menikmati hasil perjuanganmu? Randy mendekatinya. Hanya sedikit lagi. Nadia tersenyum pahit. Kamu selalu bilang sedikit lagi. Tapi sedikit lagi itu tidak pernah datang. Malam itu menjadi malam pertama Nadia menangis karena kehilangan harapan. Sementara Randy tetap duduk di depan laptopnya hingga matahari terbit. Tanpa ia sadari, di belahan dunia lain, seseorang baru saja mengunduh aplikasi buatannya. Orang itu adalah direktur sebuah perusahaan teknologi internasional yang sedang mencari inovasi baru di Asia Tenggara. Ia mencoba aplikasi Randy selama beberapa hari. Semakin lama digunakan, semakin besar rasa kagumnya. Di ruang rapat perusahaan itu, sang direktur berkata kepada seluruh timnya, "Cari siapa pembuat aplikasi ini. Aku ingin bertemu dengannya." Sementara itu, di rumah kontrakan kecil yang sederhana, Randy sama sekali belum mengetahui bahwa pintu terbesar dalam hidupnya baru saja mulai terbuka. Dan pada saat yang sama, seseorang yang paling dekat dengannya justru mulai kehilangan keyakinan terhadap mimpi yang selama ini mereka bangun bersama. Pagi itu langit Surabaya tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah seolah ikut merasakan beban yang memenuhi hati Randy. Sejak beberapa bulan terakhir, suasana di rumah kontrakan mereka berubah menjadi sangat dingin. Tidak ada lagi tawa yang dulu memenuhi ruang tamu kecil itu. Tidak ada lagi secangkir teh hangat yang selalu disiapkan Nadia setiap pagi. Yang tersisa hanyalah keheningan. Dan keheningan seringkali jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Randy masih duduk di depan laptopnya ketika Nadia keluar dari kamar sambil membawa sebuah map berwarna coklat. Langkahnya pelan. Namun sorot matanya begitu tegas. Randy menoleh. Ada apa? Nadia meletakkan map itu di atas meja. Aku sudah tidak sanggup lagi. Randy memandang wajah istrinya. Apa maksudmu? Nadia menarik napas panjang. Aku sudah mengurus semuanya. Randy membuka map itu perlahan. Tangannya langsung berhenti bergerak. Di halaman pertama tertulis permohonan perceraian. Ruangan itu mendadak terasa begitu sunyi. Randy membaca setiap lembar dengan perlahan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Nadia menatap suaminya dengan mata yang mulai memerah. Aku capek, Randy. Aku capek hidup seperti ini. Aku capek menunggu sesuatu yang tidak pernah pasti. Randy menutup map itu. Beri aku waktu. Nadia menggeleng. Waktu. Kamu selalu minta waktu. Sudah 8 tahun. Berapa tahun lagi yang harus aku tunggu? Randy mencoba mendekat. Namun Nadia mundur satu langkah. Jangan. Aku sudah mengambil keputusan. Suasana kembali hening. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di sudut ruangan. Beberapa detik kemudian terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bu Ratna datang. Begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung berdiri di samping putrinya. Sudah saatnya Nadia bahagia. Randy memandang ibu mertuanya. Saya masih bisa memperbaiki semuanya. Bu Ratna tersenyum sinis. Memperbaiki dengan apa? Dengan laptop itu? Atau dengan motor tuamu? Kalimat itu terdengar begitu tajam. Randy tidak menjawab. Bu Ratna semakin bersemangat. Dari dulu aku sudah bilang. Kamu itu terlalu sibuk mengejar mimpi. Padahal anakku butuh kepastian. Kamu tahu tidak? Teman-teman Nadia sekarang sudah punya rumah. Sudah punya mobil. Sudah mengajak istrinya ke luar negeri. Lalu kamu? Apa yang bisa kamu banggakan? Randy menundukkan kepala. Ia tidak marah. Ia tahu semua itu memang terlihat benar. Dari luar, hidupnya memang tampak gagal. Siang itu Randy tetap berangkat menemui calon investor di Jakarta.
Ia membawa laptop dan sebuah tas sederhana. Perjalanan berlangsung hampir sepanjang hari. Saat memasuki ruang rapat, 3 orang pria asing sudah menunggunya. Mereka memperhatikan presentasi Randy dengan sangat serius. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang memotong penjelasannya. Tidak ada yang menertawakan idenya. Salah satu pria bahkan berkali-kali mengangguk kagum. Pertemuan berlangsung hampir 3 jam. Di akhir presentasi, pria berkacamata yang menjadi pimpinan rombongan tersenyum. Kami sangat tertarik. Kami ingin melanjutkan pembicaraan. Namun semua ini masih bersifat rahasia. Randy mengangguk. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Sebelum pulang, salah seorang dari mereka berkata pelan, "Produk Anda memiliki potensi yang sangat besar. Kami melihat masa depan di dalamnya." Kalimat itu membuat dada Randy terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada orang yang benar-benar percaya pada mimpinya. Namun ia belum bisa menceritakan semua itu kepada siapapun, termasuk Nadia, karena seluruh proses masih panjang. Belum ada jaminan akan berhasil. Malam harinya Randy pulang ke Surabaya. Ia berharap masih ada kesempatan memperbaiki rumah tangganya. Sesampainya di rumah kontrakan, Nadia sudah duduk sendirian. "Aku baru pulang." Nadia hanya mengangguk. "Aku tadi bertemu investor. Ada perkembangan yang cukup baik." Nadia tersenyum lemah. "Masih soal aplikasi?" "Iya. Kalau berhasil, semua akan berubah." Nadia menatap Randy beberapa detik, lalu menggeleng pelan. "Aku sudah terlalu sering mendengar kalimat itu." Randy mencoba menjelaskan. "Kali ini berbeda." Nadia memotong ucapannya. "Tidak. Bagiku semuanya tetap sama. Aku sudah kehilangan rasa percaya." Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada semua penghinaan Bu Ratna. Karena datang dari orang yang paling ia cintai. Beberapa minggu kemudian, hari persidangan akhirnya tiba. Ruang sidang dipenuhi keluarga Nadia. Mereka datang seolah sedang menghadiri sebuah kemenangan. Bu Ratna duduk di barisan depan. Wajahnya tampak puas. Beberapa kerabat saling berbisik. "Itu Randy. Kasihan. Masih naik motor. Benar-benar tidak berkembang." Semua bisikan itu masuk ke telinga Randy. Namun ia tetap berjalan tenang. Sidang berlangsung singkat. Hakim memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berdamai. Randy memandang Nadia. Masih ada harapan kecil di matanya. Namun Nadia hanya menggeleng perlahan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku sudah tidak sanggup lagi." Randy menutup mata sesaat. Dalam hati ia berdoa, semoga Allah memberikan jalan terbaik. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menandatangani dokumen perceraian. Sejak saat itu, mereka bukan lagi suami istri. Saat keluar dari ruang sidang, beberapa keluarga Nadia langsung mengelilingi Nadia. Mereka memeluknya, mengucapkan selamat, seolah ia baru saja terbebas dari sebuah musibah besar. Bu Ratna memandang Randy sambil tersenyum puas. "Mulai sekarang, jangan pernah menghubungi anak saya lagi. Kehidupan kalian sudah berbeda." Randy mengangguk pelan. "Saya mengerti." Ia berbalik menuju parkiran. Motor tua itu masih setia menunggunya. Saat hendak mengenakan helm, ponselnya bergetar. Email baru masuk. Pengirimnya adalah perusahaan teknologi yang ditemuinya beberapa minggu lalu. Tangannya sedikit gemetar ketika membuka isi pesan itu. Kalimat pertama membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Kami ingin melanjutkan proses akuisisi secara eksklusif." Randy membaca berulang kali. Ia hampir tidak percaya. Di bagian bawah email tertulis jadwal pertemuan lanjutan di Jakarta. Nilai transaksi belum disebutkan. Namun kalimat terakhir membuat napasnya tertahan. "Tim penilai kami memperkirakan valuasi perusahaan Anda jauh melebihi ekspektasi awal." Randy memejamkan mata. Rasa syukur memenuhi dadanya. Namun ia memilih menyimpan semuanya sendiri. Belum ada yang pasti. Ia tidak ingin merayakan sesuatu yang belum benar-benar menjadi kenyataan. Sementara itu, beberapa meter dari tempat parkir, Nadia berdiri bersama keluarganya. Ia melihat Randy membuka email di atas motor tua itu. Bu Ratna tertawa kecil. "Pasti lagi cari lowongan kerja." Nadia hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu bahwa email yang baru saja dibuka mantan suaminya bukan tentang pekerjaan, melainkan tentang kesempatan yang akan mengubah hidup Randy selamanya. Dan jauh di dalam gedung perusahaan teknologi internasional itu,
Sebuah tim khusus mulai melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap startup milik Randy. Semakin dalam mereka meneliti, semakin mereka yakin. Pria sederhana yang baru saja kehilangan rumah tangganya itu mungkin sedang memegang salah satu inovasi teknologi paling menjanjikan di Asia. Sementara Randy masih mengendarai motor tuanya menyusuri jalanan kota, tanpa menyadari bahwa takdir sedang bergerak sangat cepat menuju hidupnya. 6 bulan berlalu sejak hari perceraian itu. Waktu memang mampu mengubah banyak hal. Namun tidak semua perubahan terlihat oleh mata. Pagi itu matahari bersinar cerah di atas kota Surabaya. Di sebuah kawasan perumahan elit, Nadia berdiri di halaman rumah barunya. Sebuah rumah 2 lantai dengan taman luas, kolam ikan, dan garasi yang dipenuhi kendaraan mewah. Di sampingnya terparkir sebuah mobil berwarna hitam mengilap yang baru saja dibeli Dion. Beberapa tetangga berhenti sejenak untuk mengaguminya. Nadia tersenyum bangga. Ia menikmati setiap tatapan iri yang mengarah kepadanya. Hari-harinya kini dipenuhi kemewahan. Belanja di pusat perbelanjaan. Makan malam di restoran mahal. Liburan ke berbagai kota. Semuanya tampak sempurna. Media sosialnya dipenuhi foto-foto kehidupan yang membuat banyak orang percaya bahwa Nadia telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Setiap unggahan selalu dipenuhi komentar kagum. Pasangan yang serasi. Hidupnya enak sekali. Rezekinya luar biasa. Nadia selalu membalas dengan senyum. Namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik semua kemewahan itu, Dion hampir tidak pernah berada di rumah. Ia semakin sibuk mengurus bisnisnya. Pertemuan demi pertemuan memenuhi jadwalnya. Telepon tidak pernah berhenti berdering. Jika sedang di rumah pun, pikirannya tetap berada di kantor. Suatu malam Nadia mencoba mengajak Dion makan malam bersama. "Mas." "Iya? Besok kita jadi pergi?" Dion masih menatap layar laptop. "Nanti saja. Aku sedang banyak pekerjaan. Kemarin juga begitu. Bisnis lagi tidak bisa ditinggal." Nadia terdiam. Ia mulai merasakan sesuatu yang dulu sering dirasakan Randy. Kesepian. Bedanya, kini ia merasakan kesepian di dalam rumah mewah. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Randy masih tinggal di rumah kontrakan yang sama. Tidak ada perubahan mencolok. Dinding rumah itu masih kusam. Halamannya tetap sempit. Motor tua itu masih terparkir di tempat yang sama. Setiap pagi Randy masih menyapu halaman sebelum berangkat bekerja. Tetangga-tetangganya melihat kehidupan Randy berjalan seperti biasa. Tidak ada yang mengetahui bahwa hampir setiap minggu ia pergi ke Jakarta. Kadang pagi berangkat, malam sudah kembali. Semua dilakukan menggunakan pesawat kelas ekonomi. Sesampainya di Surabaya, ia tetap pulang mengendarai motor tuanya. Sore itu Randy memasuki sebuah gedung perkantoran yang sangat megah di kawasan bisnis Jakarta. Ia mengenakan kemeja putih yang sama. Tas hitam sederhana masih menggantung di bahunya. Petugas keamanan sempat menghentikannya. "Maaf Pak, Bapak ada janji?" Randy mengangguk. "Ada." Petugas melihat daftar tamu. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. "Oh, silakan Pak. Ruang rapat sudah menunggu." Randy tersenyum sopan. Ia masuk ke dalam lift. Di lantai 25 sudah menunggu 5 orang pria dan 2 orang perempuan. Mereka berasal dari perusahaan teknologi internasional. Di atas meja sudah tersusun berbagai dokumen. Salah satu pria menyambut Randy dengan ramah. "Selamat datang. Kami sudah mempelajari perusahaan Anda lebih dalam." Randy mengangguk. "Terima kasih." Pria itu membuka layar besar. Grafik pertumbuhan pengguna aplikasi Randy memenuhi ruangan. Semua orang memperhatikan dengan serius. Pengguna aktif meningkat sangat cepat. Retensi pengguna juga luar biasa. Teknologi yang Anda bangun sulit ditiru. Randy hanya mendengarkan. Ia tetap tenang. Namun di dalam hatinya, rasa syukur terus mengalir. Bertahun-tahun kerja keras yang dulu dianggap mimpi kosong, kini sedang dibahas oleh para ahli teknologi dunia. Pertemuan berlangsung hampir 4 jam. Di akhir rapat, salah satu anggota tim berkata, "Kami akan segera menyelesaikan proses penilaian. Kami berharap tidak ada perusahaan lain yang mendahului kami." Kalimat itu membuat Randy sedikit terkejut. Apakah ada perusahaan lain? Pria itu mengangguk. Sekarang ada 3 perusahaan besar yang mulai tertarik. Randy tidak menyangka. Selama ini ia mengira hanya satu perusahaan yang memperhatikan startup miliknya. Ternyata diam-diam persaingan sedang terjadi.
Sementara itu di Surabaya, Nadia sedang menikmati makan siang bersama beberapa sahabat lamanya. Percakapan mereka dipenuhi cerita tentang rumah, mobil, dan investasi. Salah satu sahabat tiba-tiba bertanya, "Nat, iya? Kamu pernah ketemu lagi sama mantan suamimu?" Nadia tertawa kecil. "Pernah. Gimana kabarnya? Masih begitu? Masih naik motor tua?" Semua langsung tertawa. "Aduh, kasihan sekali. Padahal kamu sekarang hidup enak." Nadia mengangguk. "Makanya, dulu aku sudah capek hidup susah. Untung sekarang semuanya berubah." Mereka kembali tertawa. Tidak jauh dari restoran itu, tanpa sengaja Randy baru saja selesai menghadiri sebuah pertemuan dengan firma hukum yang ditunjuk menangani proses negosiasi internasional. Ia berjalan melewati trotoar. Motor tuanya terparkir di seberang jalan. Saat hendak mengenakan helm, suara seseorang memanggil, "Randy." Ia menoleh. Ternyata Nadia. Mereka saling berpandangan beberapa detik. Nadia tersenyum. "Masih pakai motor itu?" "Iya." "Tidak bosan?" "Belum." Nadia memperhatikan motor tua itu dari atas sampai bawah. "Luar biasa. Motor ini benar-benar setia." Randy hanya tersenyum. "Nanti kalau sudah rusak baru diganti." Nadia tertawa. "Kalau nunggu rusak total, bisa puluhan tahun lagi?" Beberapa sahabat Nadia ikut keluar dari restoran. Mereka melihat Randy. Salah satunya berbisik, "Itu mantan suamimu?" "Iya." "Wah, masih sederhana ya?" Nadia mengangguk pelan. Lelaki itu terlalu keras kepala. Padahal hidup bisa berubah kalau mau realistis. Randy tidak membalas. Ia memakai helm. "Permisi. Aku harus pergi." Nadia memandang punggung mantan suaminya. Dalam hatinya muncul sedikit rasa heran. Mengapa Randy tampak begitu tenang? Mengapa tidak ada sedikit pun rasa kecewa? Seolah hidupnya baik-baik saja. Padahal menurut Nadia, seharusnya Randy sudah hancur setelah perceraian. Di sisi lain, Randy justru melaju menuju bandara. Sore itu ia kembali terbang ke Jakarta. Ada satu pertemuan lagi yang sangat penting. Di dalam ruang rapat, tim investor memperlihatkan laporan terbaru. Salah seorang analis berkata, "Nilai perusahaan Anda terus naik. Angkanya berubah jauh dibanding 3 bulan lalu." Ketua tim mengangguk. "Karena itu kami akan mengajukan penawaran baru." Randy mendengarkan dengan tenang. Namun sebelum angka itu disebutkan, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Seorang staf masuk dengan wajah cemas. "Maaf mengganggu. Kita mendapat kabar. Salah satu perusahaan teknologi terbesar dari Singapura ikut mengajukan penawaran." Ruangan mendadak sunyi. Seluruh tim saling berpandangan. Ketua tim menarik napas panjang. "Kalau begitu, kita harus bergerak lebih cepat." Randy belum mengetahui bahwa persaingan untuk mendapatkan startup miliknya baru saja memasuki tahap yang jauh lebih serius. Sementara itu, di tempat lain, Dion sedang duduk di ruang direksi perusahaannya. Ia memandangi laporan keuangan dengan wajah mulai tegang. Beberapa angka tampak tidak sesuai harapan. Direktur keuangan berkata pelan, "Pak, beberapa investasi kita belum memberikan hasil. Kita harus hati-hati." Dion mengangguk singkat. Ia belum menyadari bahwa badai besar sedang perlahan mendekati perusahaannya. Dan di saat yang sama, jalan hidupnya mulai bergerak menuju seseorang yang selama ini selalu ia pandang rendah. 2 minggu setelah pertemuan terakhir di Jakarta, kehidupan Randy masih terlihat sama. Setiap pagi ia membuka warung kecil langganannya untuk membeli kopi hitam hangat. Pemilik warung yang sudah mengenalnya sejak lama selalu menyambut dengan ramah. "Seperti biasa, Mas Randy?" "Iya, Pak. Kopi hitam saja." Sambil menunggu kopi diseduh, Randy duduk di bangku kayu yang mulai lapuk. Beberapa pengemudi ojek, pedagang, dan pekerja bangunan juga sedang menikmati sarapan sederhana. Tidak ada yang tahu bahwa pria yang duduk di tengah mereka sedang menjadi pembicaraan para petinggi perusahaan teknologi dari 3 negara. Randy tetap tertawa bersama mereka, tetap berbagi cerita ringan, tetap menjadi Randy yang sederhana. Selesai minum kopi, ia menghidupkan motor tuanya dan berangkat menuju kantor kecil startup miliknya. Kantor itu jauh dari kata mewah. Bangunannya hanya sebuah rumah sederhana yang disewa dan diubah menjadi ruang kerja. Di dalamnya hanya ada belasan meja,
beberapa komputer, papan tulis yang dipenuhi catatan, dan belasan anak muda yang bekerja dengan penuh semangat. Begitu Randy masuk, semua berdiri menyambut. "Selamat pagi, Mas." "Pagi semuanya." Randy selalu memanggil mereka sebagai tim, bukan bawahan. Ia hafal nama seluruh karyawan. Ia juga tahu siapa yang baru menikah, siapa yang sedang membantu orang tuanya, dan siapa yang masih mencicil biaya kuliah adiknya. Baginya, perusahaan bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang kehidupan banyak orang. Pagi itu Randy mengumpulkan seluruh tim. "Aku mau menyampaikan sesuatu." Semua langsung memperhatikan. "Kita sedang memasuki proses yang sangat penting. Tapi untuk sementara semuanya masih harus dirahasiakan." Salah seorang programmer bertanya, "Apakah ada investor baru?" Randy tersenyum. "Ada beberapa pembicaraan. Tetapi belum boleh keluar dari ruangan ini." Semua mengangguk. Mereka percaya penuh kepada Randy. Namun setelah rapat selesai, wajah Randy berubah serius. Ia masuk ke ruang kerjanya. Di atas meja sudah menunggu belasan dokumen yang baru dikirim oleh firma hukum. Semua berhubungan dengan proses penjualan saham perusahaan. Nominal yang tercantum di dalam laporan penilaian membuat Randy terdiam cukup lama. Angka itu jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Bahkan ketika pertama kali mendirikan startup itu, ia sama sekali tidak pernah bermimpi nilainya akan mencapai sebesar itu. Randy memejamkan mata. Dalam hati ia mengucap syukur kepada Allah. Namun rasa syukur itu belum sempat bertahan lama. Ponselnya berdering. Nomor dari Jakarta. "Selamat siang, Pak Randy." "Selamat siang. Kami ingin memberi kabar. Ada sedikit masalah." Jantung Randy langsung berdetak lebih cepat. "Apa yang terjadi?" "Perusahaan yang akan mengakuisisi startup Anda sedang melakukan evaluasi ulang." Randy terdiam. "Maksudnya?" "Mereka meminta waktu tambahan. Beberapa anggota dewan direksi belum mencapai kesepakatan." Suasana mendadak berubah. Randy menatap kosong ke arah jendela. Selama beberapa bulan terakhir semuanya berjalan begitu lancar. Kini tiba-tiba muncul hambatan. Apakah transaksi dibatalkan? Belum. Tetapi prosesnya bisa lebih lama. Telepon berakhir. Randy menarik napas panjang. Ia berusaha tetap tenang. Namun jauh di dalam hatinya muncul rasa cemas. Bagaimana jika semuanya gagal? Bagaimana jika benar apa yang dulu dikatakan Nadia? Bahwa semua ini hanya mimpi? Sore itu Randy sengaja pulang lebih lambat. Ia duduk sendirian di kantor. Lampu ruangan sudah banyak yang dimatikan. Suara pendingin ruangan terdengar pelan. Matanya menatap papan tulis yang penuh coretan. Di papan itu masih tertulis target yang ia buat 5 tahun lalu. 1 juta pengguna. Saat itu angka itu terdengar mustahil. Kini pengguna aplikasinya sudah berkali-kali lipat lebih banyak. Randy tersenyum tipis. Ia mengingat kembali perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Begitu banyak penolakan. Begitu banyak kegagalan. Begitu banyak malam tanpa tidur. Semua itu tidak mungkin berakhir begitu saja. Saat sedang melamun, terdengar ketukan pintu. Seorang karyawan masuk. Namanya Fajar. "Mas." "Iya." "Belum pulang?" "Belum." Fajar tampak ragu. "Ada masalah?" Randy tersenyum. "Sedikit." Fajar lalu mengeluarkan sebuah amplop. "Ini teman-teman titip." Randy membuka amplop itu. Isinya bukan uang, melainkan surat kecil yang ditandatangani seluruh karyawan. Tulisan pertama langsung membuat mata Randy mulai berkaca-kaca. "Terima kasih karena sudah mengubah hidup kami." Randy membaca perlahan. Setiap kalimat ditulis dengan tangan. Ada yang bercerita bisa menyekolahkan adik. Ada yang akhirnya mampu membiayai pengobatan ibunya. Ada yang berhasil membeli rumah sederhana untuk orang tuanya. Semua berkat perusahaan kecil yang dibangun Randy. Tanpa terasa air mata menetes di pipinya. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar masa depan. Sampai hampir lupa bahwa perjuangannya ternyata sudah mengubah banyak kehidupan. Fajar tersenyum. "Mas, kalau nanti memang ada investor besar, jangan tinggalkan kami." Randy langsung menggeleng. "Aku janji. Siapapun yang membeli perusahaan ini, kalian tetap menjadi bagian dari keluarga." Fajar mengangguk lega. Malam itu Randy pulang dengan hati sedikit lebih tenang. Namun keesokan paginya, kabar buruk kembali datang. Firma hukum menghubunginya. "Pak Randy,
Kami mendapat informasi baru. Apa? Perusahaan dari Singapura mengundurkan diri. Randy terdiam. Lalu, perusahaan kedua juga menghentikan negosiasi. Kini tinggal satu calon pembeli. Seluruh harapan bergantung pada mereka. Jika negosiasi terakhir gagal, maka seluruh proses yang berjalan hampir setahun bisa berakhir sia-sia. Di sisi lain kota, Dion sedang memimpin rapat besar di kantornya. Seorang manajer masuk dengan tergesa-gesa. "Pak, ada masalah." "Apalagi?" "Salah satu proyek properti kita mengalami penundaan." Dion mulai kesal. Kenapa semuanya terjadi bersamaan? Manajer itu menunduk. Kondisi pasar berubah. Beberapa investor mulai menarik dananya. Wajah Dion mulai kehilangan ketenangannya. Namun ia masih berusaha terlihat percaya diri di depan semua orang. Sementara itu, Nadia belum mengetahui apapun. Ia masih sibuk memilih gaun baru untuk menghadiri pesta pengusaha yang akan diadakan akhir pekan nanti. Di depan cermin butik mewah, ia tersenyum puas melihat dirinya. Ia merasa telah mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pada saat yang sama, di sebuah ruang rapat tertutup di Jakarta, beberapa petinggi perusahaan teknologi internasional sedang memperdebatkan satu nama, Randy. Mereka belum sepakat. Namun salah satu direktur berdiri dan berkata dengan suara tegas, "Kalau kita gagal mendapatkan startup ini, 5 tahun lagi kita akan menyesal." Ruangan kembali sunyi. Semua mata tertuju pada laporan yang menampilkan pertumbuhan luar biasa perusahaan milik Randy. Keputusan besar akan segera diambil. Dan keputusan itu akan mengubah kehidupan banyak orang. Bukan hanya kehidupan Randy, tetapi juga orang-orang yang pernah menertawakannya. Pagi itu langit tampak cerah. Namun suasana di kantor pusat perusahaan milik Dion justru dipenuhi ketegangan. Para direktur duduk mengelilingi meja rapat dengan wajah muram. Tumpukan laporan keuangan memenuhi meja. Tidak ada lagi senyum percaya diri seperti beberapa bulan sebelumnya. Dion membuka rapat dengan suara berat. Mulai dari laporan kas. Direktur keuangan berdiri perlahan. Ia menyalakan layar presentasi. Satu persatu angka mulai muncul. Semakin lama dipaparkan, wajah Dion semakin berubah. Pendapatan menurun. Beberapa proyek besar tertunda. Biaya operasional melonjak. Yang paling mengejutkan adalah beberapa investor utama mulai menarik modal mereka. Ruangan menjadi sunyi. Salah satu direktur akhirnya berbicara. "Kita harus mencari investor baru." Dion mengangguk. "Itu juga yang sedang aku usahakan. Tapi waktunya tidak banyak." Direktur keuangan kembali membuka halaman berikutnya. "Kalau dalam 3 bulan tidak ada tambahan modal, kita akan mengalami kesulitan arus kas." Kalimat itu membuat semua orang saling berpandangan. Belum pernah perusahaan mereka berada dalam kondisi seperti ini. Dion tetap berusaha terlihat tenang. Semua masih bisa diatasi. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa cemas. Sementara itu, di rumah mewah mereka, Nadia sama sekali belum mengetahui keadaan sebenarnya. Ia masih sibuk memilih dekorasi baru untuk ruang tamu. Seorang desainer interior datang membawa beberapa katalog. "Bu Nadia, kalau memakai marmer impor ini hasilnya akan jauh lebih mewah." Nadia tersenyum puas. "Pasang saja. Yang terbaik." Tanpa berpikir panjang, ia percaya kondisi keuangan mereka akan selalu baik. Saat itu Dion pulang lebih awal. Wajahnya tampak lelah. Nadia langsung menghampiri. "Mas, kamu kelihatan capek." Dion memaksakan senyum. "Cuma banyak rapat. Kita jadi makan malam di luar." "Nanti saja. Aku masih ada pekerjaan." Untuk pertama kalinya, Nadia melihat suaminya tidak bersemangat. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Ia mengira semua itu hanya karena pekerjaan sedang sibuk. Di tempat lain, Randy baru saja menyelesaikan rapat bersama timnya. Semua berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Ia tetap memeriksa hasil pekerjaan para programmer. Tetap ikut memperbaiki kesalahan sistem. Tetap makan siang bersama seluruh karyawan di ruang istirahat. Salah satu programmer muda bertanya, "Mas, kalau nanti perusahaan kita benar-benar besar, Mas masih mau makan sama kami?" Randy tersenyum. "Kenapa tidak? Kita makan bareng dari dulu. Masa nanti berubah?" Semua tertawa. Tidak ada jarak antara pemimpin dan timnya. Selesai makan siang,
Randy menerima telepon dari Jakarta. Nomor yang sudah sangat dikenalnya. Ia segera keluar ruangan. Halo? Selamat siang Pak Randy. Selamat siang. Kami ingin mengundang Bapak ke Jakarta besok pagi. Ada perkembangan. Jantung Randy kembali berdegup. Apakah sudah ada keputusan? Besok kita bicarakan langsung. Randy mengangguk. Baik. Telepon ditutup. Ia menatap layar ponselnya beberapa saat. Belum ada kepastian. Namun firasatnya mengatakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Keesokan paginya, Randy berangkat sejak subuh. Seperti biasa, ia mengendarai motor tuanya menuju bandara. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah pom bensin. Ia mengisi bensin secukupnya. Saat sedang membuka dompet, sebuah mobil mewah berhenti di sebelahnya. Pintu mobil terbuka. Nadia turun sambil mengenakan kacamata hitam. Awalnya ia tidak menyadari siapa yang sedang berdiri di dekat pompa bensin. Namun begitu melihat motor tua itu, ia langsung tersenyum. Randy. Randy menoleh. Pagi. Kamu masih pakai motor ini? Iya. Nadia menggeleng pelan. Aku benar-benar kagum. Motor ini lebih setia daripada banyak orang. Beberapa pengendara lain mulai memperhatikan. Nadia sengaja berbicara lebih keras. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah malu keluar rumah. Randy tetap tenang. Setiap orang punya cara sendiri menjalani hidup. Nadia tertawa kecil. Kamu memang tidak berubah. Masih suka bicara soal prinsip. Padahal kenyataannya tetap begini. Saat itu Dion juga turun dari mobil. Ia melihat Randy dari ujung kepala sampai kaki. Lagi mau cari proyek. Randy hanya tersenyum. Mau ke Jakarta? Oh, wawancara kerja. Tidak. Ada urusan. Dion tersenyum tipis. Semoga berhasil. Nada suaranya terdengar seperti sindiran. Seorang pegawai pom bensin yang sedang mengisi bahan bakar memperhatikan percakapan mereka. Ia tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia bisa melihat dengan jelas. Pria bermotor tua itu memilih diam meski terus dihina. Setelah selesai membayar, Randy mengenakan helm. Saya pamit. Nadia masih sempat berkata, kalau nanti sudah mampu beli mobil, jangan lupa kasih tahu. Randy hanya mengangguk pelan. Lalu ia pergi meninggalkan pom bensin. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar untuk membalas semua ejekan itu. Beberapa menit kemudian, mobil Dion juga melaju meninggalkan tempat tersebut. Di dalam mobil, Nadia tertawa kecil. Untung aku tidak bertahan sama dia. Dion ikut tersenyum. Hidup itu memang butuh realistis. Nadia mengangguk. Sekarang aku benar-benar bersyukur. Namun senyum mereka perlahan menghilang ketika ponsel Dion berdering. Ia menerima panggilan melalui pengeras suara. Suara manajernya terdengar panik. Pak, kita baru mendapat kabar. Apa? Bank meminta pertemuan darurat. Dion langsung mengerutkan dahi. Kenapa? Mereka ingin membahas fasilitas pinjaman perusahaan. Wajah Dion berubah. Nanti saya ke kantor. Telepon berakhir. Suasana di dalam mobil mendadak sunyi. Nadia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, pesawat yang membawa Randy baru saja mendarat di Jakarta. Ia langsung menuju gedung tempat pertemuan berlangsung. Begitu memasuki ruang rapat, seluruh tim investor sudah menunggunya. Suasananya jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Di atas meja terdapat map tebal dengan logo perusahaan. Ketua tim berdiri. Pak Randy, terima kasih sudah datang. Randy duduk perlahan. Pria itu menarik napas panjang sebelum berbicara. Setelah melalui penilaian selama berbulan-bulan, kami akhirnya mengambil keputusan. Seluruh ruangan menjadi hening. Randy dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Namun sebelum kalimat berikutnya keluar, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka. Seorang sekretaris masuk dengan tergesa-gesa. Maaf, kita baru menerima kabar penting dari kantor pusat. Semua orang menoleh. Ketua tim menerima sebuah dokumen. Ia membacanya perlahan. Ekspresinya berubah. Ia memandang Randy, lalu berkata dengan nada serius. Pak Randy, situasinya berubah. Kalimat itu membuat napas Randy tertahan. Ia belum mengetahui apakah perubahan itu akan menjadi awal keberhasilan terbesar dalam hidupnya.
Atau justru akhir dari seluruh perjuangan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun? Ruangan itu mendadak terasa semakin sunyi. Semua mata tertuju kepada ketua tim investor yang masih memegang dokumen dari kantor pusat. Randy duduk tanpa mengucapkan sepatah kata. Ia berusaha menenangkan pikirannya. Selama bertahun-tahun membangun startup ini, ia sudah berkali-kali menghadapi situasi yang tampak menjanjikan tetapi berakhir dengan penolakan. Karena itu ia tidak ingin terlalu berharap. Ketua tim akhirnya meletakkan dokumen tersebut di atas meja. Ia menatap Randy dengan serius. Pak Randy, kami baru saja menerima keputusan akhir dari Dewan Direksi. Jantung Randy berdegup semakin cepat. Kami memutuskan. Pria itu berhenti sejenak. Seluruh anggota tim ikut memperhatikan. Lalu senyum perlahan muncul di wajahnya. Kami tidak hanya ingin membeli sebagian saham perusahaan Anda. Randy mengangkat kepala. Tetapi kami ingin menjadikan startup Anda sebagai pusat pengembangan teknologi kami untuk kawasan Asia Tenggara. Ruangan mendadak dipenuhi tepuk tangan. Randy masih terdiam. Ia seperti belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja didengarnya. Ketua tim kembali berbicara. Dan karena perubahan strategi perusahaan kami, nilai akuisisi juga berubah. Seorang staf menyerahkan map hitam kepada Randy. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Matanya perlahan membaca angka demi angka. Napasnya tertahan. Ia menutup map itu. Lalu membukanya kembali. Ia takut salah membaca. Angka yang tertera jauh melampaui seluruh bayangannya selama ini. Bukan ratusan juta. Bukan puluhan miliar. Nilainya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah untuk transaksi tahap pertama. Ruangan kembali hening. Ketua tim tersenyum. Selamat. Hasil kerja keras Anda akhirnya mendapatkan penghargaan yang layak. Randy memejamkan mata. Air matanya perlahan jatuh. Bukan karena uang itu, melainkan karena ia teringat perjalanan panjang yang telah dilalui. Ia teringat rumah kontrakan yang bocor. Ia teringat malam-malam tanpa tidur. Ia teringat listrik yang pernah diputus. Ia teringat motor tua yang berkali-kali mogok di tengah jalan. Ia teringat Nadia yang pernah menjadi orang pertama yang percaya pada mimpinya. Lalu perlahan menjadi orang pertama yang meninggalkannya. Semua kenangan itu datang bersamaan. Randy mengusap air matanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Allah. Ketua tim menghormati momen itu. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Beberapa menit kemudian, proses penandatanganan dimulai. Puluhan lembar dokumen diperiksa satu persatu. Tim hukum memastikan seluruh isi perjanjian telah sesuai. Ketika semua selesai, Randy mengambil pena. Tangannya masih sedikit bergetar. Ia membubuhkan tanda tangan di halaman terakhir. Dalam hitungan detik, perjalanan yang ia bangun selama bertahun-tahun berubah menjadi sebuah kesepakatan bersejarah. Seluruh ruangan kembali memberikan tepuk tangan. Ketua tim berdiri dan menjabat tangan Randy. Selamat datang sebagai mitra kami. Kami bangga bekerja sama dengan Anda. Randy tersenyum. Terima kasih. Setelah acara selesai, salah seorang pengacara menghampiri Randy. Pak, ada satu hal penting. Randy menoleh. Selama beberapa bulan ke depan, transaksi ini bersifat rahasia. Belum boleh diumumkan ke media. Seluruh pihak terikat perjanjian. Randy mengangguk. Saya mengerti. Ia memang tidak pernah menyukai perhatian berlebihan. Baginya, keberhasilan tidak harus diumumkan kepada semua orang. Yang penting adalah menjaga amanah. Sore itu Randy keluar dari gedung perkantoran. Langit Jakarta tampak cerah. Ia berdiri beberapa saat di depan gedung sambil menghirup udara dalam-dalam. Hidupnya baru saja berubah. Namun ia tidak merasa menjadi orang yang berbeda. Ia berjalan menuju sebuah dealer mobil mewah yang berada tidak jauh dari sana. Seorang tenaga penjual langsung menyambutnya. Selamat sore, Pak. Silakan. Bapak ingin melihat kendaraan. Randy memperhatikan beberapa mobil yang dipajang. Semuanya sangat indah. Ia tersenyum kecil. Lalu berkata pelan. Terima kasih. Saya hanya melihat-lihat. Beberapa menit kemudian ia keluar dari dealer itu. Tanpa membeli apapun. Ia justru berjalan menuju tempat parkir bandara. Motor tuanya masih terparkir di sana. Ia mengusap pelan bagian tangki motor itu. Motor yang sudah menemaninya selama belasan tahun. Motor yang berkali-kali menjadi bahan ejekan. Motor yang tetap setia mengantarnya mengejar mimpi. Randy tersenyum. Aku belum akan menggantimu.
Sesampainya di Surabaya, kehidupan Randy tetap berjalan seperti biasa. Ia masih datang paling pagi ke kantor, masih menyapu halaman, masih membeli kopi di warung langganan, masih makan siang bersama seluruh karyawannya. Beberapa pegawai bahkan tidak menyadari bahwa pemimpin mereka kini telah menjadi miliarder. Suatu siang, Fajar menghampiri Randy. "Mas." "Iya?" "Server kita sudah waktunya diganti." Randy tersenyum. "Kalau memang perlu, kita ganti." Fajar tertawa. "Mas tenang sekali. Padahal biayanya besar." Randy hanya tersenyum. Dalam hati ia tahu, kini perusahaan mereka tidak lagi kesulitan membeli server. Namun ia tetap berhati-hati menggunakan uang. Beberapa hari kemudian, Randy mengunjungi sebuah panti asuhan. Ia datang sendirian, tanpa wartawan, tanpa kamera, tanpa mengumumkan apapun. Ia berbincang dengan pengurus panti, melihat anak-anak belajar, mendengarkan cita-cita mereka. Sebelum pulang, ia menyerahkan sebuah amplop. "Ini sedikit bantuan." Pengurus panti terkejut melihat jumlah yang tertulis. "Pak, ini terlalu besar." Randy hanya tersenyum. "Tolong jangan sebut nama saya. Gunakan untuk pendidikan anak-anak." Ia kemudian pergi begitu saja. Tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya pria sederhana yang baru saja datang dengan motor tua itu. Sementara itu, di rumah mewahnya, Nadia sedang menikmati makan malam bersama Dion. Namun suasana terasa berbeda. Dion terus menatap layar ponselnya. Wajahnya tampak semakin tegang. "Mas." "Iya? Ada masalah?" "Tidak. Hanya urusan kantor." Namun beberapa saat kemudian ponselnya kembali berdering. Ia langsung berdiri dan menjauh. Nadia hanya mendengar sebagian percakapan. "Apa? Investor itu juga mundur? Bagaimana bisa?" "Baik. Nanti saya ke kantor." Telepon ditutup. Dion memegang kepalanya. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat kepanikan yang selama ini tidak pernah muncul di wajah suaminya. Ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Di sisi lain kota, Randy duduk sendirian di teras rumah kontrakannya. Motor tua itu masih terparkir di depan. Ia memandangi langit malam sambil memegang secangkir kopi. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari perusahaan internasional. "Selamat. Transfer dana tahap pertama telah selesai diproses." Randy membuka aplikasi perbankan. Angka yang muncul membuatnya menarik napas panjang. Semua kerja kerasnya kini benar-benar telah menjadi kenyataan. Namun tidak ada pesta, tidak ada perayaan, tidak ada unggahan di media sosial. Ia hanya menutup aplikasi itu, mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, jangan biarkan keberhasilan ini membuatku lupa diri. Jangan biarkan aku menjadi orang yang sombong. Dan jangan biarkan aku melupakan semua orang yang pernah menolongku." Angin malam berembus pelan. Randy tidak menyadari. Di tempat lain, perusahaan Dion baru saja menerima surat resmi dari bank. Surat itu menjadi awal dari badai yang akan menghancurkan seluruh kemewahan yang selama ini mereka banggakan. Dan tanpa mereka sadari, satu-satunya orang yang kelak mampu menyelamatkan semuanya adalah pria yang dulu mereka hina hanya karena sebuah motor tua. 3 bulan berlalu, musim berganti. Namun kehidupan Randy masih terlihat sama di mata banyak orang. Setiap pagi ia tetap mengendarai motor tuanya menyusuri jalanan Surabaya. Ia masih mengenakan kemeja sederhana, masih berhenti di warung kopi yang sama, masih menyapa tukang parkir, pedagang kaki lima, dan para tetangga yang sudah mengenalnya sejak lama. Tidak ada yang berubah. Setidaknya begitulah yang dilihat orang. Yang tidak mereka ketahui, hampir setiap minggu Randy harus bolak-balik menghadiri rapat dengan perusahaan teknologi internasional. Setelah proses akuisisi selesai, ia dipercaya memimpin pengembangan beberapa proyek baru. Nama Randy mulai dikenal di kalangan pelaku industri teknologi. Namun semua itu tidak pernah muncul di media. Perusahaan sengaja menjaga kerahasiaan karena beberapa proyek yang sedang mereka kerjakan memiliki nilai investasi yang sangat besar. Di sisi lain, keadaan Dion semakin memburuk. Satu demi satu proyeknya gagal berjalan. Harga properti yang ia bangun tidak kunjung terjual. Pinjaman bank jatuh tempo. Investor lama sudah menarik diri. Sementara investor baru tidak kunjung datang. Pagi itu ruang rapat perusahaan terasa sangat mencekam. Direktur keuangan membuka laporan terbaru. "Pak,
kalau kondisi ini berlanjut. Dalam 2 bulan perusahaan tidak mampu membayar seluruh kewajiban. Ruangan langsung hening. Seorang komisaris yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Kita harus menjual sebagian aset. Dion langsung menggeleng. Itu belum cukup. Kita butuh investor strategis. Komisaris kembali berkata, kami sudah mencoba menghubungi beberapa perusahaan. Sebagian besar menolak. Lalu, hanya 1 perusahaan yang masih bersedia bertemu. Dion langsung mengangkat kepala. Siapa? Komisaris menggeser sebuah map ke hadapan Dion. Perusahaan teknologi yang sedang berkembang sangat cepat. Mereka tertarik mengakuisisi sebagian bisnis kita. Dion segera membuka map itu. Logo perusahaan tampak asing baginya. Nama pemiliknya tidak dicantumkan. Yang tertulis hanya jadwal pertemuan. Hari Senin, pukul 10 pagi. Jakarta. Dion mengembuskan napas lega. Kalau mereka benar-benar mau membantu, perusahaan kita masih bisa diselamatkan. Sore harinya, Nadia baru mengetahui kondisi sebenarnya. Dion pulang dengan wajah letih. Ia duduk cukup lama tanpa berbicara. Nadia mulai merasa khawatir. Mas, ada apa sebenarnya? Dion akhirnya membuka suara. Perusahaan sedang mengalami masalah. Nadia terdiam. Masalah apa? Beberapa proyek gagal. Investor keluar. Kita sedang mencari penyelamat. Kalimat itu membuat wajah Nadia pucat. Separah itu. Dion mengangguk pelan. Tapi masih ada harapan. Minggu depan ada pertemuan dengan calon investor. Nadia mencoba tersenyum. Pasti berhasil. Dion berharap demikian. Namun jauh di dalam hatinya, ia sendiri tidak yakin. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Gedung perkantoran tempat pertemuan berlangsung berdiri megah di pusat kota Jakarta. Dion datang mengenakan jas terbaiknya. Di sampingnya berjalan Nadia. Mereka berharap pertemuan itu menjadi titik balik. Di ruang tunggu sudah hadir beberapa direksi perusahaan. Seorang sekretaris menyambut mereka dengan ramah. Selamat pagi. Silakan menunggu sebentar. Pimpinan kami sedang menuju ruangan. Dion mengangguk. Ia memanfaatkan waktu untuk memeriksa kembali proposal kerjasama. Nadia memperhatikan interior kantor yang sangat modern. Dalam hati ia kagum. Perusahaan ini pasti sangat besar. Bisiknya pelan. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat perlahan terbuka. Semua orang berdiri. Beberapa eksekutif senior tampak berjalan lebih dulu. Di belakang mereka muncul seorang pria dengan langkah tenang. Kemeja putih, celana hitam sederhana. Jam tangan yang sangat biasa. Wajahnya tampak begitu dikenal. Nadia membeku. Map yang berada di tangannya hampir terjatuh. Dion juga ikut menoleh. Matanya membelalak. Pria yang baru masuk itu bukan orang asing, melainkan Randy. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Randy menghentikan langkahnya sejenak. Tatapannya bertemu dengan Nadia. Hanya beberapa detik. Lalu ia kembali berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Seluruh direksi perusahaan langsung menyambutnya dengan penuh hormat. Selamat pagi, Pak Randy. Selamat pagi. Kami sudah menyiapkan seluruh dokumen. Baik. Silakan duduk, Pak. Nadia benar-benar kehilangan kata-kata. Ia menatap Randy bergantian dengan para direksi. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa semua orang memanggil mantan suaminya dengan penuh hormat? Mengapa mereka berdiri menyambutnya? Mengapa Randy duduk di kursi utama? Dion mulai merasa tidak nyaman. Ia berbisik kepada sekretaris. Maaf. Itu siapa? Sekretaris tersenyum sopan. Itu Pak Randy? Chief Executive Officer perusahaan kami. Beliau juga pemegang saham terbesar setelah proses kerja sama internasional. Kalimat itu membuat wajah Dion langsung pucat. Nadia bahkan tidak mampu bernapas dengan tenang. Ia memandang Randy yang kini sedang membuka dokumen di depannya. Pria yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak punya masa depan. Pria yang dulu ia tertawakan karena motor tuanya. Kini duduk sebagai orang yang menentukan masa depan perusahaan suaminya. Namun Randy sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Ia mempersilakan semua orang duduk. Silakan. Kita mulai rapat. Nada suaranya tenang. Sama seperti dulu. Tidak ada sedikit pun nada kemenangan. Presentasi pun dimulai. Dion berdiri menjelaskan kondisi perusahaannya. Tangannya sedikit gemetar.
Beberapa kali ia salah mengucapkan angka. Ia kehilangan ketenangan yang biasanya selalu dimilikinya. Randy mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mencatat sesuatu. Sesekali mengangguk. Tidak ada senyum mengejek. Tidak ada tatapan merendahkan. Justru sikap tenang itulah yang membuat Nadia semakin merasa malu. Ia teringat semua penghinaan yang pernah diucapkannya. Tentang motor tua. Tentang rumah kontrakan. Tentang mimpi yang dianggap mustahil. Semua kalimat itu kini terasa seperti kembali menghantam dirinya sendiri. Presentasi selesai. Ruangan kembali hening. Seluruh direksi menunggu keputusan. Ketua tim hukum berbisik kepada Randy. "Pak, semua keputusan ada di tangan Bapak." Randy menutup map perlahan. Ia memandang Dion. Lalu memandang Nadia. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada dendam. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Beberapa detik berlalu tanpa satupun suara. Kemudian Randy membuka mulut. "Sebelum saya mengambil keputusan, ada satu hal yang ingin saya tanyakan." Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali menahan napas. Tidak ada seorang pun yang tahu. Apakah pertanyaan Randy akan menjadi awal dari penyelamatan perusahaan Dion? Atau justru awal dari kehancuran yang tidak mungkin lagi diperbaiki? Ruangan rapat itu berubah menjadi sangat sunyi. Semua orang menunggu jawaban Randy. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Bahkan bunyi pendingin ruangan terdengar jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Randy menutup map di hadapannya. Ia memandang seluruh direksi satu persatu. Kemudian tatapannya berhenti pada Dion. "Pak Dion." "Iya." "Saya sudah mempelajari laporan perusahaan Anda selama beberapa minggu." Dion mengangguk pelan. "Kami memang sedang mengalami masa yang sangat sulit." Randy kembali membuka beberapa halaman laporan. Masalah perusahaan ini bukan hanya kekurangan modal. Masalah utamanya adalah banyak keputusan investasi yang terlalu berani. Dion menundukkan kepala. Ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Randy memang benar. Salah seorang direktur ikut berbicara. "Karena itulah kami berharap perusahaan Bapak bersedia menjadi mitra strategis." Randy mengangguk perlahan. "Saya memahami harapan itu." Ruangan kembali hening. Nadia duduk dengan kedua tangan saling menggenggam. Jantungnya berdegup sangat cepat. Ia masih belum percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Mantan suaminya, pria yang dulu ia anggap gagal, kini menjadi orang yang menentukan nasib keluarganya. Randy lalu menoleh kepada kepala divisi sumber daya manusia. "Berapa jumlah seluruh karyawan?" "Hampir 1.800 orang, Pak." "Kalau perusahaan ini ditutup, apa yang akan terjadi?" Pria itu menelan ludah. "Mereka akan kehilangan pekerjaan." Randy mengangguk pelan. Kemudian ia kembali memandang seluruh peserta rapat. "Saya ingin bertanya, di antara semua orang yang ada di ruangan ini, siapa yang paling merasakan akibat jika perusahaan ini bangkrut?" Beberapa orang saling berpandangan. Tidak ada yang menjawab. Randy melanjutkan. "Bukan direksi, bukan pemegang saham, melainkan para karyawan. Mereka yang setiap hari bekerja demi keluarganya. Mereka yang harus membayar sekolah anak. Mereka yang harus membeli obat untuk orang tua. Mereka yang mungkin tidak memiliki tabungan." Ruangan kembali sunyi. Beberapa direksi mulai menundukkan kepala. Ucapan Randy terasa begitu menenangkan, namun juga menyentuh hati. Dion perlahan berdiri dari kursinya. "Pak Randy, saya tahu perusahaan kami sedang dalam posisi yang lemah. Saya juga tahu mungkin saya tidak pantas meminta bantuan. Tapi saya mohon, selamatkan perusahaan ini. Itu bukan demi saya, tapi demi seluruh karyawan." Suara Dion mulai bergetar. Harga dirinya seolah runtuh saat itu juga. Randy memandang Dion beberapa detik. Ia teringat hari ketika Dion berdiri di samping Nadia sambil menertawakan motor tuanya. Ia teringat ejekan di halaman rumah. Ia teringat senyum sinis yang dulu begitu melukai harga dirinya. Semua kenangan itu datang begitu saja, namun hanya sesaat. Ia mengembuskan napas panjang, lalu menutup matanya. Dalam hati ia kembali berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku membalas keburukan dengan keburukan." Beberapa detik kemudian, Randy membuka matanya. Tatapannya kembali tenang. "Saya bersedia mengakuisisi perusahaan ini." Kalimat itu membuat seluruh ruangan langsung hidup. Beberapa direksi mengembuskan napas lega.
Nadia menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. Namun Randy belum selesai berbicara. Dengan satu syarat. Ruangan kembali hening. Semua kembali menunggu. Randy berbicara dengan suara yang tegas. Tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bekerja dengan baik. Saya ingin seluruh pegawai tetap dipertahankan. Kalau ada efisiensi, dimulai dari pemborosan perusahaan. Bukan dari orang-orang kecil yang menggantungkan hidupnya di sini. Seluruh direksi saling berpandangan. Syarat itu di luar dugaan mereka. Mereka mengira Randy akan meminta jabatan. Atau meminta seluruh aset penting. Namun yang pertama kali dipikirkan justru para karyawan. Direktur keuangan langsung berkata, "Itu bisa kami lakukan." Komisaris juga mengangguk. "Kami setuju." Suasana rapat berubah. Ketegangan perlahan menghilang. Beberapa orang bahkan mulai tersenyum lega. Namun tidak dengan Nadia. Air matanya perlahan jatuh. Ia tidak mampu lagi menahan penyesalan. Semua penghinaan yang pernah ia lontarkan kini terasa menghantam dirinya sendiri. Ia teringat ketika mengatakan bahwa Randy tidak akan pernah berhasil. Ia teringat ketika menertawakan motor tua itu di depan banyak orang. Ia teringat saat menyebut mimpi Randy hanyalah hayalan. Padahal pria itu kini justru menyelamatkan ratusan keluarga. Bukan membalas dendam, melainkan memilih menolong. Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman. Seluruh proses berlangsung lancar. Setelah semua selesai, para direksi mulai meninggalkan ruangan. Dion berdiri cukup lama di depan Randy. Wajahnya dipenuhi rasa malu. "Pak Randy." Randy tersenyum kecil. "Sekarang tidak usah memakai sebutan itu. Panggil saja Randy." Dion menggeleng. "Tidak. Saya menghormati Bapak. Saya juga ingin meminta maaf. Saya pernah meremehkan Bapak. Saya pernah menganggap Bapak tidak akan berhasil." Randy tersenyum tenang. "Semua sudah berlalu. Tidak perlu dibawa terus." Dion menundukkan kepala. "Terima kasih. Bukan karena menyelamatkan perusahaan, tapi karena telah menunjukkan kepada saya arti menjadi seorang pemimpin." Randy hanya mengangguk. Tidak jauh dari mereka, Nadia masih berdiri mematung. Ia ingin berbicara, namun bibirnya terasa keluh. Setelah seluruh orang keluar, tinggallah mereka berdua di dalam ruang rapat. Nadia memberanikan diri melangkah. "Randy." Pria itu menoleh. Beberapa detik mereka saling diam. Akhirnya Nadia berkata dengan suara lirih, "Aku minta maaf." Air matanya jatuh semakin deras. "Aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku menilaimu dari apa yang terlihat. Aku tidak pernah benar-benar memahami perjuanganmu." Randy memandang wajah perempuan yang pernah menjadi bagian terbesar dalam hidupnya. Tidak ada lagi rasa marah. Semua telah berubah menjadi pelajaran. "Aku juga pernah melakukan banyak kekurangan. Tidak semuanya salahmu." Nadia menggeleng. "Tidak. Aku yang kehilangan orang terbaik hanya karena aku terlalu mengejar kemewahan." Ruangan kembali sunyi. Randy tidak menjawab. Ia hanya memberi senyum kecil. Senyum yang tidak mengandung kemenangan. Tidak pula sindiran. Hanya ketulusan. Saat Nadia hendak pergi, matanya tanpa sengaja melihat sebuah benda yang diletakkan di dekat jendela ruang rapat. Sebuah helm hitam yang sudah mulai kusam. Helm yang sangat dikenalnya. Ia langsung menoleh ke arah luar gedung. Di area parkir, motor tua itu masih berdiri di tempatnya. Masih menjadi kendaraan yang dipilih Randy. Padahal kini ia mampu membeli mobil paling mahal sekalipun. Nadia benar-benar tidak mengerti. Mengapa seorang miliarder tetap mempertahankan motor tua yang dulu selalu menjadi bahan tertawaan? Jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara pandangnya untuk selamanya. Hujan gerimis turun membasahi halaman gedung perkantoran. Satu persatu kendaraan mulai meninggalkan area parkir. Mobil-mobil mewah melaju keluar dengan tenang. Di sudut parkiran, Randy berdiri di samping motor tuanya. Ia mengenakan helm yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Tangannya perlahan mengusap tangki motor yang catnya mulai memudar. Baginya, kendaraan itu bukan sekadar besi dan mesin. Motor itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Saat Randy hendak menyalakan mesin, terdengar suara langkah kaki mendekat. "Nah." Randy menoleh. Bu Ratna berdiri beberapa meter darinya. Wajah perempuan yang dulu selalu memandang rendah dirinya kini terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi tatapan angkuh. Tidak ada lagi senyum sinis.
Yang tersisa hanyalah rasa malu. Bu Ratna melangkah perlahan. Air matanya mulai mengalir. Randy. Randy membuka helmnya. Iya, Bu. Beberapa detik mereka saling diam. Akhirnya Bu Ratna menundukkan kepala. Maafkan saya. Suara itu terdengar lirih. Saya terlalu sering menyakitimu. Saya terlalu sering merendahkanmu. Saya merasa hanya uang yang bisa menentukan harga seseorang. Randy tidak langsung menjawab. Ia memandang wajah perempuan yang pernah menjadi ibu mertuanya itu. Kerutan di wajah Bu Ratna kini tampak jauh lebih jelas. Kesombongan yang dulu begitu kuat kini benar-benar hilang. Saya menyesal. Sangat menyesal. Randy menghela napas pelan. Semua orang pernah salah, Bu. Termasuk saya. Bu Ratna menggeleng. Tidak. Saya yang paling salah. Saya membuat Nadia kehilangan lelaki yang luar biasa. Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Randy tidak ingin memperpanjang masa lalu. Baginya, hidup terlalu singkat untuk dipenuhi kebencian. Ia hanya tersenyum. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik. Bu Ratna mengangguk sambil menghapus air matanya. Tidak jauh dari sana, Nadia masih berdiri memperhatikan motor tua itu. Rasa penasarannya akhirnya mengalahkan rasa malunya. Ia mendekat. Randy. Iya? Boleh aku bertanya? Tentu. Nadia memandang motor itu beberapa saat. Kenapa? Kamu tidak pernah menggantinya. Kamu mampu membeli mobil apapun. Tapi kamu tetap memakai motor ini. Randy tersenyum tipis. Tatapannya perlahan mengarah ke langit yang mulai mendung. Beberapa detik ia tidak berbicara. Seolah sedang kembali mengingat masa lalu. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat pelan. 2 hari sebelum ayahku meninggal, beliau datang ke kosku. Waktu itu aku baru diterima kuliah. Nadia mendengarkan tanpa berkedip. Tabungan ayah sebenarnya tidak banyak. Tapi beliau tetap memaksakan diri membeli motor ini. Randy mengusap perlahan setang motornya. Sebelum pulang, ayah berkata, kalau suatu hari nanti kamu berhasil, jangan pernah malu dengan masa sulitmu. Dan jangan pernah melupakan kendaraan yang menemanimu mengejar mimpi. Suara Randy mulai bergetar. Itu adalah pesan terakhir yang beliau sampaikan kepadaku. Nadia menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini, ia mengira motor tua itu hanyalah lambang kegagalan. Padahal bagi Randy, motor itu adalah kenangan terakhir bersama ayahnya. Dan pengingat agar ia tidak pernah menjadi pribadi yang sombong. Randy kembali tersenyum. Kalau aku menggantinya hanya karena sekarang aku punya uang. Aku takut suatu hari nanti aku juga akan melupakan bagaimana rasanya berjuang. Nadia menangis semakin keras. Semua penilaiannya selama ini ternyata salah. Ia terlalu sibuk melihat apa yang dimiliki seseorang, sampai lupa melihat isi hati orang tersebut. 6 bulan kemudian, nama Randy mulai dikenal di berbagai daerah. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena kepeduliannya. Di atas tanah yang luas di pinggiran Surabaya berdiri sebuah bangunan baru. Sebuah pusat pelatihan teknologi gratis. Bangunan itu diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga sederhana. Siapapun boleh belajar di sana, tanpa dipungut biaya. Hari peresmian akhirnya tiba. Ratusan anak hadir bersama orang tua mereka. Banyak di antara mereka adalah anak tukang becak, anak buruh, anak nelayan, anak pedagang kecil. Mereka datang dengan mata yang penuh harapan. Randy berdiri di atas panggung sederhana. Ia tidak mengenakan jas mahal. Ia hanya memakai kemeja putih yang biasa dipakainya. Di samping panggung, motor tua itu kembali terparkir. Beberapa wartawan memperhatikannya. Salah seorang bertanya, "Pak, kenapa motor itu selalu ikut kemanapun Bapak pergi?" Randy tersenyum. Karena kendaraan itu mengajarkan saya bahwa keberhasilan bukan alasan untuk melupakan perjalanan. Semua orang memberikan tepuk tangan. Di barisan paling belakang, Nadia berdiri bersama Bu Ratna. Mereka datang tanpa memberitahu siapapun. Nadia memandang Randy dari kejauhan. Pria yang dulu ia tinggalkan kini sedang membuka jalan bagi masa depan ribuan anak muda. Air matanya kembali mengalir. Namun kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa hormat. Ia akhirnya memahami, kesuksesan sejati bukanlah tentang rumah yang megah, bukan tentang mobil mahal, bukan pula tentang pakaian bermerek.
Kesuksesan sejati adalah ketika seseorang mampu mengangkat kehidupan orang lain tanpa kehilangan kerendahan hatinya. Acara peresmian selesai menjelang sore. Anak-anak berlarian memasuki ruang kelas komputer dengan wajah penuh kegembiraan. Tawa mereka memenuhi seluruh halaman. Randy berdiri sendirian memandangi pemandangan itu. Di sampingnya, motor tua itu masih setia berdiri. Seperti hari pertama ketika membawanya mengejar mimpi. Randy mengangkat wajahnya ke langit. Dalam hati ia mengucapkan syukur kepada Allah. Bukan karena telah diberi kekayaan, melainkan karena diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa penghinaan tidak harus dibalas dengan kebencian. Penghinaan bisa dibalas dengan kerja keras, dengan kesabaran, dengan ketulusan, dan dengan keberhasilan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Di kejauhan, Nadia dan Bu Ratna perlahan berbalik meninggalkan lokasi. Mereka tidak lagi membawa kesombongan. Yang mereka bawa hanyalah sebuah pelajaran yang akan dikenang seumur hidup. Sementara Randy kembali mengenakan helmnya. Ia menyalakan motor tua itu. Suara mesinnya masih sama seperti bertahun-tahun lalu. Motor itu perlahan melaju meninggalkan pusat pelatihan. Membawa seorang pria yang telah membuktikan bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh kendaraan yang dikendarainya, melainkan oleh keteguhan hati, kerja keras, dan kerendahan hati yang terus dijaga hingga puncak kesuksesan.